Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaso Arundulu dari Sukovindo Cabang Medan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai struktur dan sifat kayu. Jadi ini adalah contoh mengenai kayu ya. Ini adalah kayu contoh ya, contoh kayu. Jadi kayu itu nanti ada beberapa jenis lapisan ya, terdiri dari lapisan. Jadi untuk itu saya akan menjelaskan mengenai struktur kayu itu terdiri dari adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah merupakan lukisan saya ya, lukisan mengenai bentuk kayu ya, anggap saja ini bentuk kayu ya. Jadi ini lukisan. Jadi ya dikatakan lapisan luar ini pada kayu itu dikatakan kulit kayu ya, kulit kayu. Nah, lapisan bagian dalam itu dikatakan kulit dalam. Yang ini kulit dalam. Dan lapisan ketiga itu dikatakan kambium ya. Lapisan keempat lapisan keempat itu ini adalah kayu gubal ya. Kayu gubal ini kalau seandainya para penggemar kayu ya, mereka menyukainya karena di sini adalah nanti kalau dipakai untuk lemari atau untuk kursi atau meja itu nampak serat-serat kayunya ya, terutama untuk kayu-kayu jati ya, kayu-kayu jati yang kayak gini ya. Yang kelima ya, ini adalah lapisan kelima kayu teras. Kayu teras itu juga ya hampir sama juga, itu cukup kuat gitu ya, dan dicari juga ini. Mungkin kalau kayu teras ini harganya bersekisar ini udah jutaan gitu kalau soal ini untuk mebel-mebel. Yang keenam ini adalah jari-jari teras ya, jari-jari teras. Yang ketujuh adalah lingkaran kayu ya, ini untuk mengetahui umur kayu, berapa lama kayu itu baru ditebang. Bisa saja kita kayu itu biasanya ditebang sekitar setelah di atas umur 30 tahun. Yang ini adalah merupakan hati kayu ya, ini adalah hati kayu ya, hati kayu. Nah, selain ini adalah mengenai struktur kayu. Setelah habis mengenai struktur kayu itu ada komposisi kimia penyusun kayu ya. Komposisi kimia kayu tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsurnya ya, unsur karbon ya 49% berat keringnya, hidrogen ya 6% berat keringnya, oksigen 44% berat keringnya, nitrogen sedikit ya berat keringnya, abu ya 0,1% berat keringnya. Selain unsur kimia penyusun kayu, ada juga unsur-unsur tergabung dalam senyawa organik penyusun kayu ya. Nah, organik penyusun kayu itu adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kayu itu adalah terbagi dua ya. Sebenarnya ada kayu hardwood ya. Kayu hardwood itu berdaun lebar ya. Kayu softwood itu berdaun meruncing ya. Jadi kalau seandainya kayu hardwood ya, kandungan selulosanya adalah 40 sampai 44%. Hemiselulosanya ya 15 sampai 35%. Ligninnya ya 18 sampai 25%. Kalau softwoodnya kandungan selulosanya 40 sampai 44%. Hemiselulosa ya 20 sampai 32%. Lignin 25 sampai 35% ya. Yang dimaksud dengan selulosa adalah polimer alam yang paling melimpah. Struktur dasar sel tumbuhan ya ditemukan juga dalam paku, lumut, bakteri, ganggang, jamur ya. Selulosa alami
paling murni terdapat pada serat kapas, ya lebih kurang 98% selulosanya. Bahan dasar dari banyaknya produk seperti kertas, ya, serat rayon dan tekstil atau filen. Hasil biosintesis melalui proses fotosintesa, ya. Unsur kimianya adalah energi ditambah CO2 tambah H2O adalah menjadi karbon tambah oksigen, ya. Yang dimaksud dengan hemiselulosa itu adalah terdiri dari banyaknya jenis gula, ya, atau dalam bahasa Latinnya adalah heteropolisaccarida, itu bahasa Latinnya. Yang kedua adalah polimer relatif pendek atau derajat polimerisasi atau disingkat dengan DP 100 sampai 200. Yang ketiga adalah rantai polimer bercabang, ya. Yang keempat, kandungan dalam kayu 20 sampai 30%. Hemiselulosa untuk softwood dan hardwood itu berbeda dalam hal satu, kandungan total hemiselulosanya. Dua, kandungan individu penyusun hemiselulosanya. Yang ketiga, komposisi hemiselulosanya. Ya, berikutnya adalah lignin, ya. Lignin ini adalah polimer kompleks yang memiliki bobot molekul tinggi, ya, tersusun atas unit fenilpropana, ya. Lignin berfungsi sebagai perekat, ya, agar sel-sel tetap terhubung, ya, memberikan ketegaran pada sel dan berpengaruh terhadap stabilitas dimensi. Komposisinya 20 sampai 30% pada kayu, ya. Demikianlah saya menjelaskan mengenai struktur kayu ini. Semoga dapat diterima, ya, dan difahami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.